Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, di mana diturunkan kitab suci Al-Quran pada bulan yang suci ini. Mari kita tingkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran, persahabatan kita dengan Al-Quran. Tidak hanya sekarang, tapi di masa yang akan datang. Allahumma rahamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah, amin Allahumma. Kok lemeh? Siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Betul, Rasulullah. Bukan presiden, bukan. Bukan raja juga, bukan. Tapi tadi siapa? Tiada lain dan tiada bukan Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana ketika kita dinobatkan menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling mulia, umat yang paling mulia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, lebih indah daripada yang indah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadisnya, "Asyrafu ummati thalathun." Kata Rasul, umatku yang paling mulia ada tiga. Yang pertama adalah ashabul Quran. Apa? Ashabul Quran. Ashabul Quran itu adalah sahabat-sahabat Quran. Pok lemeh punya sahabat pasti kemana-kemana bareng dengan sahabat laras pok lemeh. Kita pun juga sama, ketika punya sahabat kita selalu bergandengan. Apakah kita sudah bersahabat dengan Al-Quran? Insya Allah. Insya Allah, semoga kita bersahabat. Amin. Salah satu contoh, salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat rajin sekali membaca ayat suci Al-Quran. Tiba pada suatu malam, dibacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sampai ayat 5 dibacakan. Namun tiba-tiba kuda yang di pinggir rumahnya meronta. Ada apa gerangan? Ternyata malaikat turun mendengarkan ayat suci yang dibacakannya. Subhanallah. Itulah salah satu sahabat Al-Quran. Lalu siapa sahabat
Lalu siapa? Bukan sahabat, tapi umat Rasul. Lalu siapa umat Rasul yang paling mulia? Kata Rasul yang kedua adalah Ashabul Lail. Apa? Ashabul. Dia adalah sahabat-sahabat malam. Bukan kupu-kupu malam, tapi sahabat malam. Yakni yang mana waktu malamnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, kata Rasul, umatku yang paling mulia adalah hamalatul Quran. Dia adalah hafizul Quran wa alimul Quran wa hamilul Quran. Kata Rasul, hamalatul Quran, dialah yang hafid, dia yang hafal Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Wa alimul Quran, dan dia mengetahui apa isi Al-Quran, apa yang dia hafal. Dan kriteria yang hamalatul Quran yang ketiga itu adalah wa'amilul Quran. Dia mengamalkan tentang apa yang dia hafal, tentang apa yang dia mengerti. Semoga kita termasuk golongan-golongan yang seperti itu. Terlebih ahlul Quran, ahlullah. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ferly Bandung, mana pendukungnya? Waduh, ada bapak ya? Alhamdulillah. Mirip banget sama Ferly. Ya, beda pecinya doang. Oh. Mirip sekali. Jauh-jauh dari Ciwidey. Ciwidey dari sini. Kata Ferly gak usah kesini, tapi mungkin karena sayang. Betul. Iya. Ferly masih pakai peci yang beli di Istiqlal? Iya, karena bajunya ada merahnya, jadi ya di matching-matchingin. Pasti mama juga 20.000 kan? Tuh, Masih ingat 20.000 mas. Salah satu mama silakan komentarnya untuk Ferly. 20.000 mah, 20.000 dapat bonus plastik ya. Ya, keresek. Itu bungkusnya. Assalamualaikum Ferly. Ferly sebagai hafiz Quran menyampaikan tentang orang yang paling mulia menurut Rasulullah, yaitu orang yang hafiz Quran. Mudah-mudahan Ferly termasuk ini. Amin ya Allah. Dan kita semua sebagai sahabat aksi termasuk juga golongan ini. Amin. Saya melihat saat ini kenapa di negara kita kacau, padahal dominan umat Islam. Karena rata-rata di negara kita ngaku Islam kagak pernah baca Quran. Qurannya berdebu. Sekalinya di pengajian, maaf jangan marah, yang dibaca Yasin doang sama Ar-Rahman. Padahal Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Mudah-mudahan dengan Ferly menyampaikan ini pada malam hari ini menyadarkan kita umat Islam di negara kita. Amin. Bahwa Al-Quran merupakan kitab suci kita. Kita membacanya, kemudian kita mentadabburkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Semoga yang Ferly sampaikan sekali lagi berdampak buat kita umat Islam negara kita. Mudah-mudahan, amin. Terima kasih mama. Ya, Ferly ini sebetulnya baru gigi 1 kayaknya ya. Belum ditampilkan gigi 2, gigi 3-nya mungkin. Baru pertama nih di grup ini masih apa ya? Ibarat pertandingan nih masih monoton. Mencari-cari selah gitu ya. Masih pemanasan ya tapi. Tapi walaupun pemanasan sudah bisa membuat saya pribadi merinding ketika mendengar tilawah kamu tadi. Dengan lagom yang menarik luar biasa. Saya punya pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya dengan Al-Quran itu ketika ada seorang yang mau merampok di India. Dan saya tidak ada kekuatan apapun, dan ketika tas saya itu mau dibongkar, ternyata nasihat kiai saya, jangan pernah naruh Quran itu di bawah, selalu paling atas. Ini dalam satu tas, bawahnya itu ada uang ribuan dolar, karena itu uang penelitian, jadi bukan uang saya saja. Dan ketika orang India itu yang mau merampok saya itu buka tas saya, yang pertama kali dia lihat itu Quran. Ternyata walaupun dia bukan orang Islam yang rampok itu, lihat Quran itu dia sudah nggak jadi. Padahal di bawahnya ada uang luar biasa. Dan salah satu itu yang pengalaman saya luar biasa dari Quran. Makanya Dan itu pengalaman saya juga.
Ada guru saya di Matraman. Jadi kita biasa kemana-mana bawa Quran yang dompet. Terus ada dia ngajar, ada uang di situ banyak, dimasukin di dalam Al-Quran. Waktu tukang bajai itu nyetop di ada perampok atau mungkin jambret di daerah Senen, dia lihat itu Quran, terus dia taruh lagi, nggak jadi. Padahal di dalamnya itu ada duit yang sangat banyak. Bahkan di Turki itu ada kisah nyata sampai sekarang. Dari India, Matraman, Turki. Bentar lagi nanti nih. Abis ini, abis ini Cilodong. Abis ini USA. USA itu singkatannya orang Sunda asli. Di Turki kenapa? Di Turki saya ke sana menemukan sebuah makam yang luar biasa, pengunjungnya begitu ramai dari berbagai negara. Ternyata itu makam seorang wanita yang wafat dalam keadaan hamil dan dia seorang hafidh. Nah, suaminya seorang pejuang di jalan Allah. Ketika dia akan berperang, suaminya membisikkan ke istrinya, ke perut istrinya, aku titipkan dirimu dan janin yang ada di kandungmu dengan Allah Tuhanku. Lalu dia mengkhatamkan Quran ketika itu. Pergi terbunuh suaminya. Ketika suaminya wafat, istrinya terus sedih-sedih sampai akhirnya sakit-sakit dan meninggal dalam keadaan hamil. Secara medis, bayi ikut meninggal ketika suaminya wafat. Lalu dikuburkan ibunya. Dan anehnya ketika dikuburkan, itu beberapa bulan setelahnya masyarakat di sekitar pemakaman mendengar suara bayi menangis keluar dari dalam kubur. Sampai akhirnya digali, dan begitu digali apa yang terjadi? Kebesaran Allah. Itu bayi hidup dalam kubur sedang mimik dengan ibunya yang sudah wafat dan susunya terus keluar. Subhanallah. Nah, kalau kita mimik ya dengan air susu itu bisa bikin anak cerdas. Ini dalam keadaan mayit mengeluarkan susu, akhirnya anak itu kecerdasannya di atas rata-rata. Lalu diambil oleh Sultan Sulaiman ketika itu anak ini ya diasuh dan akhirnya sampai dia cemerlang karirnya jadi panglima perang Turki tertinggi. Dan akhirnya dia bangun makam ibunya begitu megah. Kenapa? Berkat Al-Quran. Subhanallah. Dan itu kisah nyata. Nanti saya akan filmkan itu. Ya. Saya jadi bayi yang dikuburan. Bukan dari kuburnya juga nggak apa-apa, Ustaz. Subhanallah, beberapa cerita inspiratif sekali berhubungan dengan Quran ya. Subhanallah, Quran telah menghidupkannya ya. Ya. Dia meninggal aja air susunya keluar. Ada orang hidup nggak keluar. Udah makan. Gitu ya. Nggak pernah makan daun katuk. Udah makan. Sama pohon-pohonnya dirubuhin nggak keluar juga. Gus Chandra ada tambahan? Assalamualaikum. Terima kasih telah mengingatkan kami tentang keutamaan Al-Quran. Sebagai seorang hafiz, penyampaian tematik, penuturan menarik, dan penampilan simpatik. Luar biasa. Ferli, Iya. mau dapat dukungan yang banyak, tapi nanti dulu. Saya pengen tanya sama Ferli. Ferli kemarin pulang berapa lama? Kurang lebih 2 mingguan. Ngapain aja? Pertama ya ke pondok dulu, ke guru langsung. Iya. Habis itu kebetulan guru Ferli lagi di Jakarta, lagi apa? Cek lagi istilahnya ke dokter. Pas Ferli nunggu dulu, habis Ferli ketemu itu langsung ke rumah. Di rumah sebelum ke pondok ini dulu banyak istilahnya yang nyuruh jadi imam. Nyuruh imam kemarin pas di tol Ciawi, tol imam taraweh sama kultumnya juga langsung tol taraweh. Itu yang pertama. Yang keduanya langsung di Mes Abri di Cijantung. Itu juga imamin juga sama ceramahnya juga. Yang ketiga di Depok gitu. Itu tapi karena guru Ferli yang di Cicalengka nelpon, ayo ke sini, gak ada mukri katanya. Mukri itu yang pembaca Al-Quran kan lagi pasaran qiraat sab'ah. Kebetulan lagi ngaji Ibnu Katsir, tilawahnya. Ferli akhirnya pulang ke pesantren, tapi karena dipanggil juga sama Indosiar belum beres, akhirnya Ferli minta izin sama Pak Kiai, udah dipanggil, ya udah silakan katanya gitu. Tapi gak tahu sekarang siapa yang mukrinya, semoga aja ada yang menerusin. Ferli juga minta doanya, semoga Ferli cepat-cepat khotam qiraat sab'ahnya dari semuanya. Dan ketika berceramah di mana sudah pada kenal Ferli salah satu peserta aksi juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah agungnya Quran, Pan. Ya. Luar biasa. Betul. Jadi betapa Allah mengagungkan Al-Quran
ketika orang tadi hafiz Quran, kemudian juga dia bisa mentadabburkan Al-Quran, semua orang seolah-olah mengangkat dia. Ini diantara tanda keagungan Al-Quran. Itu baru di dunia. Baru di Insya Allah dunia. nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita yang nonton aksi ini tergugah, benar-benar bisa mentadabburkan Al-Quran. Insya Allah. Insya Allah. Perli, kan tadi nyebut qiraat sab'ah. Mungkin yang lain pengen dengar juga. Lagi itu pernah bacain Fatihah ya pakai qiraat sab'ah. Al-Imam kan kalau qiraat sab'ah ada Al-Imamin Nafi wa Imam Ibn Katsir wa Imami Abi Amrin wa Imam Ibn Amir wa Imami Asim wa Imami Hamzah wa Imami Kisai. Contohnya Imam Nafi riwayat Qaulun sama Waros. Ya, coba riwayat Waros. Riwayat Waros tadi dalam surah Al-Baqarah aja. Al-Fatihah udah lagi tuh. Kalau Al-Fatihah kurang lebih hampir sama Ustaz, tapi kalau yang Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 mungkin agak banyak perbedaannya, jadi bisa diketahui. Jadi Al-Baqarah aja Ustaz ya. Oke, coba. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Cukup. Hasbuk. Mungkin di situ ada beberapa yang kita nggak kayak. Kalau di riwayat Hafiz yu'minun, di situ yu'minun. Kemudian ada nakal di situ ya. Ada nakal, ada taklil di situ. Ada ya. Jadi ada kalau yang tadi nakalnya coba ulang. Nakalnya taklil nakal Ustaz. Nakalnya nakal. Wabila mestinya kan kalau di riwayat yang kita biasa baca wabil akhir harus jelas itu wabil akhiratihum yukinun, tapi di sini dinakal wabila nyambung. Kalau di riwayat Hafiz cuma satu di dalam surat Al-Hujurat doang, bi salismul fusuqu ba'dal iman. Ya udah, mudah-mudahan Quran menyelamatkan Ferli. Amin. Dan alhamdulillah banyak ilmu ya. Ada ilmu baru lagi di aksi. Mudah-mudahan yang hadirnya Ferli menambah ilmu kita juga, memberikan semangat dan motivasi untuk membaca, menghafalkan, dan juga mengamalkan Al-Quran, insya Allah. Ternyata Ferli yang sebelah kiri saya bisik-bisik. Ngomong. Setelah ini Ferli mau diajak kemana? Berajak main film itu dia Habsi. Langsung mencatat kamu akan jadi salah seorang yang main film saya kedua. Insya Allah ya. Karena saya tadi sudah dibuat merinding dengan tilawahnya. Ya, itulah menemani saya ke India karena ambil syutingnya nanti termasuk di India. Sadwi Jayanto. Kisahnya akan dimasukkan dalam film. Itulah berdakwah bisa dengan cara apapun. Berkat keagungan Al-Quran sekali lagi. Di mana film pun diniatkannya sebagai salah satu bentuk dakwah ya Maya. Insya Allah. Mudah-mudahan semakin sukses ya Fer. Amin. Ferli, banyakkan cinta buat kamu. Silakan tunjukkan cinta Anda kepada Ferli dengan kirim SMS. Silakan Ferli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, khususnya warga Jabar, Bandung, Kampung Pasir Luhur, Desa Alam Indah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, dan pondok-pondok pesantrenku tercinta, Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah, Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah, dan semua pondok-pondok Al-Ittifaq, Rodotul Mubarakah, Yami, Sasoreang, dan juga seluruh intinya warga masyarakat Indonesia. Kalau Ferli layak, kiranya Ferli bermanfaat untuk pribadi dan khususnya bagi umat, silakan ketik aksi Ferli, kirim ke 98888 untuk Telkomsel dan 97288 untuk Indosat dan XL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ferli.